Kami akan membahas tentang laporan arus kas. Pengertian laporan arus kas. Kas atau cash adalah saldo residual dari arus kas masuk dikurangi arus kas keluar yang terjadi pada periode sebelumnya dalam sebuah perusahaan. Sedangkan laporan arus kas adalah sebuah perincian yang menunjukkan jumlah pemasukan dan pengeluaran dalam suatu periode tertentu. Contoh komponen yang terdapat pada laporan arus kas yaitu adalah seperti investasi tunai dan pendapatan tunai dan jumlah kas yang dikeluarkan perusahaan. Tujuan laporan arus kas. Tujuan dari laporan arus kas adalah menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode akuntansi. Selain bermanfaat bagi perusahaan, laporan ini juga memiliki manfaat untuk investor, kreditor, dan lainnya. Manfaat laporan arus kas. Yang pertama, memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna untuk mengevaluasi perubahan dalam aset bersih entitas, struktur keuangan, likuiditas, dan solvabilitas, dan kemampuan mempengaruhi jumlah serta waktu arus kas dalam rangka penyesuaian terhadap keadaan dan peluang yang berubah. Yang kedua, menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas, dan memungkinkan para pengguna mengembangkan model untuk menilai dan membandingkan nilai sekarang dari arus kas masa depan atau future cash flow dari berbagai entitas. Kas dan setara kas. Kenapa kas dan setara kas? Setara kas adalah investasi jangka pendek, sangat liquid dan memenuhi kriteria yaitu: yang pertama, siap dikonversi menjadi kas dengan jumlah yang sudah ditentukan. Yang kedua, waktu jatuh tempo sangat pendek, umurnya sekitar kurang atau sama dengan 3 bulan, sehingga tidak memiliki risiko yang signifikan terhadap perubahan nilai, misalnya akibat perubahan tingkat bunga. Berikut adalah penyajian laporan arus kas. Laporan arus kas melaporkan arus kas selama periode tertentu dan diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Penyajian ketiga aktivitas tersebut dengan cara yang paling sesuai dengan bisnisnya. Suatu transaksi tunggal dapat diidentifikasi ke dalam lebih dari satu aktivitas. Misalnya, pelunasan pinjaman dan bunganya pada aktivitas pendanaan dan operasi. Selanjutnya adalah klasifikasi arus kas. Pada klasifikasi arus kas terdapat 3 aktivitas. Yang pertama aktivitas operasi, yang kedua aktivitas investasi, dan yang terakhir aktivitas pendanaan. Aktivitas operasi adalah aktivitas penghasil utama pendapatan entitas. Sedangkan aktivitas investasi merupakan aktivitas perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas. Kemudian yang terakhir adalah aktivitas pendanaan. Aktivitas pendanaan adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan jumlah dan komposisi ekuitas dan pinjaman entitas. Cara membuat dan contoh laporan arus kas. Sumber informasi yang pertama, laporan posisi keuangan komparasi. Yang kedua, laporan laba rugi tahun berjalan. Dan yang ketiga, data-data yang diperlukan seperti di catatan laporan keuangan. Berikutnya, tahapan penyusunan laporan arus kas. Langkah-langkah penyusunan laporan arus kas. Yang pertama, menghitung perubahan saldo kas dan setara kas. Yang kedua, menghitung arus kas bersih dari aktivitas operasi. Dan yang ketiga, menghitung arus kas bersih dari aktivitas investasi dan pendanaan. Metode langsung. Penyajian aktivitas operasi berdasarkan kelompok utama dari penerimaan kas bruto dan pengeluaran. Contohnya teman-teman bisa lihat pada gambar di bawah ini. Dalam penyajian seperti berikut, dapat dilihat laporan arus kas dengan metode langsung, mudah untuk dibaca karena pada laporannya tercantum seluruh penerimaan dan pembayaran kas selama periode berjalan. Terlihat jelas laporan arus kas metode langsung ini mencatat dari siapa dan kepada siapa aliran kas yang masuk dan keluar itu berasal. Selanjutnya, metode tidak langsung.
Penyajian aktivitas operasi berdasarkan laba atau rugi neto yang disesuaikan dengan mengoreksi pengaruh transaksi non-kan. Penangguhan atau akral dari penerimaan atau pembayaran kas untuk operasi masa lalu atau masa depan. Dan unsur penghasilan atau beban yang terkait dengan arus investasi atau pendanaan. Teman-teman dapat melihat pada gambar di bawah ini, terdapat net income dan net cash flow from operating activities. Keunggulan metode langsung. Yang pertama, keunggulan metode langsung menunjukkan penerimaan dan pembayaran kas dari aktivitas operasi. Yang kedua, informasi dalam bentuk penerimaan dan pengeluaran kas lebih dapat menjelaskan kemampuan perusahaan dalam penghasilan arus kas dari aktivitas operasi yang memadai untuk yang pertama membayar utang, yang kedua membiayai kembali kegiatan operasi, dan yang ketiga membayar dividen ke pemegang saham. Selanjutnya, ada keunggulan metode tidak langsung. Yang pertama, berfokus pada perbedaan antara laba atau rugi bersih dengan arus kas bersih dari kegiatan operasi. Yang kedua, memberikan informasi yang menghubungkan laporan arus kas, laporan laba rugi, dan laporan posisi keuangan.